banyak yang saya mau sampaikan Bapak Ibu. Tetapi bukan hari Sabat ini. Karena kenapa? Saya aturannya tanggal 1 sudah harus berangkat, tetapi karena beberapa hal pada saat kemarin pada hari Jumat kemarin saya ada evaluasi di Surabaya dan pendeta itu juga karena sebagai pembimbing, dan saya didapati Bapak Ibu berat. Kalau beliau sadar ya didapati ringan, kalau saya didapati berat. Kenapa Bapak Ibu berat? Ya berat meninggalkan Kediri. Jadi kerinduan saya boleh kembali lagi untuk melayani stasiun Kediri Bapak Ibu. Bapak Ibu terima kasih. Jika diizinkan untuk Sabat depan, saya boleh berkhotbah. Ini adalah permintaan saya. Karena kenapa? Sabat ini sebenarnya adalah pendeta. Tapi karena pendeta sudah bilang kamu yang khotbah, ya saya harus menurut Bapak Ibu. Saya harus turun pada pimpinan. Kalau sudah dibilang maju, maju. Jadi sudah disuruh kita berkhotbah, harus berkhotbah. Karena inilah tugas kita. Kita harus sudah siap sedia apapun ceritanya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih. Sebenarnya dalam 3 bulan ini Bapak Ibu, saya bisa bandingkan apa? Apakah saya ini layak untuk jadi pendeta? Apakah saya ini mau meneruskan kependetaan saya atau tidak? Disinilah kami bisa menilai diri kami sendiri, Bapak Ibu. Jadi banyak juga pendeta-pendeta yang menjual buku. Di tahun lalu kami jual buku, yang mereka gugur juga sebagian. Dan ada juga mungkin pada saat menjalani ekstensif pekerjaan seperti ini sudah dilihat jemaatnya, dan lama-lama semuanya bisa saja lanjut. Dan sebagai banyak problem Bapak Ibu yang membuat juga para mahasiswa ya mereka berpikir ya sudahlah, tidak usah dilanjutkan pendidikannya, mending saya lanjut di jurusan lain. Kenapa Bapak Ibu? Saya merasa bahwa pendeta di gereja lain itu pendetanya sangat dihargai. Dan jujur saja pendeta-pendeta di hari ini saya bukan menjelaskan secara spesifik, tapi mereka rata-rata tidak membahas akan dosa secara spesifik. Mereka lebih berfokus pada kebahagiaan yang ada pada jemaat. Tidak langsung menegur ini dosa Bapak Ibu, bukan berarti menghakimi. Saya sadarkan Bapak Ibu bahwa di gereja ini kita adalah pemain, Yesus adalah wasitnya. Jadi ketika kita pemain, kita memandang semua orang itu tidak boleh menghakimi. Nah, saya begitu juga Bapak Ibu. Saya kadang merasa adalah pindah saja lah kalau begitu gerejanya, gak usahlah menjadi pendeta Advent, lebih baik pendeta hari Minggu saja, lebih enak. Iya, karena mereka tidak belak-belakan menyatakan dosa. Saya jujur saja, coba ditonton di YouTube. Mereka tidak belak-belakan mengatakan dosa, ini dosa. Tidak Bapak Ibu. Sehingga jemaatnya makin bertambah banyak. Tetapi yang Yesus katakan adalah dia menegur anak yang dikasihinya dan dihajar. Bapak Ibu, saya merasa tidak layak. Ketika saya tidak merasa layak untuk menjadi pendeta, tapi saya disadarkan bahwa saya boleh layak. Boleh layak ketika saya mau mengubah diri saya untuk menjadi lebih baik. Banyak tokoh-tokoh Alkitab, para nabi Tuhan, utusan Tuhan, orang yang berdosa, tetapi karena mereka mau ada perubahan dalam hidup mereka dilayakkan tuh. Orang-orang yang bahkan lebih tinggi tidak dipakai itu, karena mereka tidak mau. Itu perbedaan Bapak Ibu. Nah, kita sambung Bapak Ibu di pelajaran kita. Oke. Bapak Ibu, saya di sini hanya mengingatkan akan pelajaran suasana pelajaran Alkitab, bukan untuk menghakimi Bapak Ibu ya. Tapi saya harus belajar untuk tegas bahwa ini dosa, ini bukan dosa. Seperti itu, saya harus pegang prinsip ini Bapak Ibu. Karena ini diajarkan di kampus, harus pegang prinsip. Jangan tunduk pada orang kafir.
kaya. Pendeta nggak boleh tunduk sama orang kaya. Karena dia kaya, dia banyak memberikan sumbangan dan lain sebagainya. Tiba-tiba pendeta kalau berkhotbah jaga-jaga ini, jaga-jaga perkataan. Dia tidak mau menyatakan ini dosa, karena nanti takut tersinggung dan merasa bahwa temannya akan pulang. Padahal ini saya juga begitu Bapak Ibu, terserah penilaiannya bagaimana, tapi saya tegas. Ini dosa. Kalau ya, kalau tidak. Selain itu daripada. Oke, Bapak Ibu. Judul khotbah saya berkat dan serapah. Bapak Ibu, apa itu serapah? Serapah ini diartikan adalah kutuk, mengutuk. Jadi sahabat ini ada dua, berkat dan kutuk. Ini adalah pohon buah mangga dan pohonnya. Saya mau tanya Pak Ibu, Pak, kalau Bapak menanam pohon kelapa, kira-kira apa buahnya kira-kira? Kelapanya. Buah kelapa. Atau ada kita tanam pohon kelapa, buahnya mangga? Tidak ada. Kecuali manusia sekarang karena pintarnya mereka merombak mengawinkan pohon dengan pohon. Itu kita singkirkan dulu. Tapi pada umumnya adalah yang jelas kalau pohon mangga kita tanam, yang buahnya adalah tidak kelapa. Oke, kita lanjut di Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Ini perkataan Allah kepada Abraham. Dan saya akan memberitahu kepada kita semua, ketika saya mempelajari ini Bapak Ibu, ini bukan khotbah dosen saya, dan ini bukan khotbah pendeta Hendrik. Ini saya gali sendiri, saya berdoa melalui Roh Kudus, Tuhan bukakan. Pagi-pagi juga saya bangun jam 3 subuh untuk mengerjakan ini. Dengan Roh Kudus, bantuan Roh Kudus, dia terangkan pemikiran saya. Saya dapat ternyata luar biasa Tuhan. Ini memang kebenaran, seperti mutiara Bapak Ibu. Saya sangat senang. Nah, di sini ada kata memberkati. Kita harus kembali ke bahasa awalnya Bapak Ibu, bahasa Ibrani-nya, yaitu barak. Apa yang dimaksud dengan barak? Nah, yang dimaksud dengan barak ini Bapak Ibu adalah bukan hanya memberikan pemberian yang terbaik yang daripada Allah, tetapi ini juga mengandung kuasa ilahi untuk membawa kelimpahan kepada kita masing-masing, membawa perlindungan, kemudian penyertaan Tuhan. Itu artinya memberkati Bapak Ibu. Dan kemudian timbal baliknya juga, ketika kita memberkati orang-orang, maka kita juga akan terberkati saudara. Siapa yang mengatakan itu? Adalah Allah sendiri. Artinya di sini Bapak Ibu, siapa yang mendukung rencana daripada Allah akan diberkati oleh Allah. Jadi melalui Abraham akan ada berkat, melalui saudara akan ada berkat bagi orang lain. Mengutuk, apa arti daripada mengutuk saudara? Kita kembali lagi dengan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani adalah aram. Ini arti daripada bahasa Ibrani daripada mengutuk, aram. Jadi aram di sini adalah berarti menghukum. Jadi kita biasanya mengatakan bahwa mengutuk itu hanya cuma memaki atau mengatakan kata-kata yang tidak senonoh, itu mengutuk, atau bersumpah kepada orang itu sudah mengutuk. Tetapi ada makna lain daripada aram, yaitu menghukum, kemudian menghalangi orang yang berbuat baik. Jadi ketika kita menghalangi orang berbuat baik kepada kita atau kepada orang lain, kita sudah mengutuk. Jadi ini ada tindakan dan bukan hanya perkataan Bapak Ibu.
Ketika kita mengutuk itu bukan hanya perkataan, tetapi dari tindakan. Nah, jadi ada auror. Jadi auror ini adalah ketika Abraham dikutuk, maka Tuhan akan mengutuk orang itu. Ketika orang menghalangi daripada pekerjaan Abraham, akan Tuhan kutuk juga orang itu. Ketika kita menghalangi pekerjaan Tuhan melalui orang-orang yang sudah Tuhan pilih, baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah Tuhan pilih masuk dalam gereja ini, ketika kita menghalangi orang-orang datang ke gereja, kita sudah jelas mengutuk. Bapak Ibu sekalian, kalau biasanya di bagian kesehatan itu telat 1 detik mati nggak orang? Makanya ambulan itu ada dia punya bunyi-bunyi itu sinar ya, pokoknya itulah itu. Nah, jadi dia berdiri. Itu kalau kita menahan mobil seperti itu tidak minggir di jalan, bagaimana Bapak Ibu? Kena hukuman nggak kita? Undang-undang nggak? Kena. Jadi kalau kita setelah 1 detik saja, orang-orang perawat kalau di Unai, mereka setelah 1 detik aja masuk dalam kelas, itu sudah mereka katakan kamu telat 1 detik, berarti nyawa sudah melayang. Jadi perhitungan daripada Allah sama seperti ini juga Bapak Ibu. Ketika kita menghalangi orang bekerja dalam pekerjaan Tuhan, 1 detik saja itu sudah perhitungan bagi Tuhan. Artinya nyawa daripada orang yang diselamatkan sudah hilang. Keluaran 4 ayat 23. Sebab itu aku berkata, aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakku yang jelas kata Tuhan. Artinya ketika kita tidak membiarkan anak-anak Tuhan untuk beribadah, kita sudah mengutuknya. Kita lihat tokoh dalam Alkitab, Firaun dan Mesir, dan Firaun yang ada di Mesir. Bapak Ibu, dalam Kejadian 12 ayat 10 sampai 20, Firaun di sana mengambil istri daripada Abraham. Dan saya yakin sudah tahu kisah ini Bapak Ibu. Ketika dia mengambil istri daripada Abraham, apakah dia sudah mengutuk pekerjaan Tuhan? Iya. Dia tidak memberikan kebebasan kepada Abraham. Dia menahan Abraham melalui istri sana. Jadi apa yang terjadi kepada Raja Firaun pada saat itu? Ini sebelum Musa ya. Nah, yang terjadi pada Raja Firaun pada saat itu adalah Tuhan menimpakan ternyata adalah tulah. Tuhan timpakan kepada Firaun tulah pada saat itu. Dan kemudian setelah sadar jadi Firaun ini mengembalikan istri Abraham tadi, sehingga tulah itu berhenti. Jadi ketika kita menghalangi pekerjaan Tuhan, maka kita sudah mengutuk. Ketika kita sudah mengutuk, Tuhan akan mengutuk kita. Itu sudah jelas Bapak Ibu. Kemudian kita lihat Abimelek. Ini juga raja. Nah, Abimelek Bapak Ibu, dia juga sama seperti Raja Firaun. Dia mengambil Sarah, yaitu istri daripada Abraham. Jadi apa konsekuensi dari apa yang sudah dia lakukan? Dia sudah mengutuk Abraham juga ini. Arti mengutuk tadi adalah menghalangi dan menghukum. Itu sudah mengutuk. Bukan hanya mengutuk seperti perkataan, memaki dan lain sebagainya. Bukan seperti itu kutukan. Tetapi menghalangi pekerjaan Tuhan, menghukum orang, itu sudah mengutuk. Nah, setelah Abimelek menahan istri Abraham, Sarah, yang terjadi adalah Tuhan mengutuk rahim daripada istri Abimelek dan jajaran bawahannya. Itu akibatnya. Tetapi ketika Abimelek tahu akan dosanya, dia sadar. Ketika sadar, dia berbicara kepada Abraham. Lalu Abraham berdoa kepada Abimelek. Setelah berdoa, bagaimana Bapak Ibu?
terbuka rahimnya. Maaf, itu udah masuk lagi. Jadi kita coba buka dalam Kejadian 20 ayat 17. Kejadian 20 ayatnya yang ke-17. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istri-istri dan budak-budaknya perempuan. Jadi termasuk budak-budaknya. Oke, lanjut. Sehingga mereka melahirkan anak. Ayat 18. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah. Karena Sarah, jadi mereka tertutup. Mereka punya rahim. Oh maaf, saya sebutkan. Dan tapi kita sudah menyebutkan di sini dengan jelas. Artinya ketika kita menghalangi daripada pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu, kita tidak tanpa sadar sudah mengutuk. Kita lanjut lagi. Bilangan 22 sampai 25 dan sampai 32 kalau tidak salah itu mengenai Bileam. Tapi tidak berlanjut. Ada spasi-spasinya. Jadi mengenai Bileam, Tuhan katakan kepada Bileam, jangan tutup bangsa Israel. Bileam ini adalah penyembah berhala, tetapi dia mengenal Allah bangsa Israel. Tapi dia mengutuk akan bangsa Israel. Dia mau mengutuk bangsa Israel. Kenapa? Karena dia disuruh oleh siapa Bapak Ibu? Raja siapa? Balak. Dengan upah ini loh. Kutuk itu, dia ini adalah peramal Bapak Ibu. Jadi dia terkenal, kalau dia kutuk terkutuk, kalau dia diberkati terberkati Bapak Ibu. Nah itu. Jadi Tuhan mengatakan jangan dikutuk. Saya ingin juga untuk menggunakan juga sebuah lagu Bapak Ibu ya. Supaya kita boleh mendengarkan bersama-sama. Nanti kita boleh bernyanyi bersama-sama. Saudaraku, berulang kali Tuhan mengatakan kepada Bileam, jangan kutuk bangsa Israel. Tetapi ketika dia sadar, dia tidak mau mengutuk, sehingga malaikat Allah menghinggapi dia. Ketika dia dihinggapi, dia memberkati bangsa Israel. Saudara tahu bagaimana kisah selanjutnya? Dalam Bilangan 25 ayat 1 sampai 3 kita boleh baca. Bilangan 25 Bilangan 25 ayat 1 sampai 3. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan itu mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Jadi Israel menyembah Baal Peor pada saat itu. Ketika bangsa Israel menyembah Baal Peor, siapakah dalam di semua ini? Siapakah yang di dalam semua ini? Dalam perikop ayat pasalnya 25 tidak dijelaskan dengan jelas siapa. Siapakah dalam di ayat pasal 25 ini? Kita baca Bapak Ibu dalam Bilangan 31 ayatnya yang ketiga. Bilangan 31 ayatnya yang ketiga. Lalu berkata Allah Musa kepada bangsa itu, baiklah sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang. Ini Tuhan suruh untuk berperang, supaya mereka melawan Midian untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian. Di ayatnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-16. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebab orang Israel berubah setia terhadap Tuhan
dalam hal peor, sehingga telah turun di antara umat Tuhan. Saudara, jadi di pasal 25 diterangkan di pasal 31 yang menyuruh mereka bangsa Israel ini untuk menyembah berhala adalah Bileam. Bileam, saudara. Bileam, Tuhan sudah memanggil engkau, memanggil kita, saudara, untuk memberkati orang-orang sekeliling kita, bukan mengutuk. Dengan lembut Tuhan katakan kepada Bileam, jangan tutup bangsa Israel, Bileam. Kira-kira seperti itu, Bapak. Dengan nada sepi meminta kepada Abraham dan kepada Bileam. Kita baca di ayatnya yang ke-8, saudara. Bilangan 31 ayatnya ke-8. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Jur, Hur, dan Reba. Kelima raja Midian, juga Bileam. Kita lanjutkan. Bin Beor dibunuh mereka dengan pedang. Jadi akibat daripada apa yang dilakukan Bileam adalah mati. Bileam dengan maksudnya jangan begitu bangsa Israel. Ketika dia tidak mau mendengarkan, dia malah menyuruh bangsa Israel untuk menyembah Baal. Tuhan bukan kejam, tetapi apa yang menjadi pilihan, maka itulah akan menjadi konsekuensi apa yang kita dapatkan. Ketika kita dipanggil untuk memberkati orang, maka kita berkati. Jangan menghukum orang, Bapak Ibu. Jangan menghakimi orang. Ketika kita menghukum dan menghakimi, itu sudah sudah mengutuk. Kita lanjut lagi, Bapak Ibu. Dalam Wahyu 2 ayat yang ke-14. Ada yang boleh baca? Wahyu 2 ayat 14. Yang cepat dapat surga menjadi bahagia. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan sebagainya. Jadi sudah jelas bahwa Bileam yang membuat bangsa Israel menyembah Baal. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa bukan Bileam, tapi ini adalah pekerjaan daripada Bileam. Saudara terkasih, kita lanjutkan. Lot adalah keponakan Abraham yang kita tahu dalam Kejadian 19 ayat 29. Kita baca dalam Kejadian 19 ayat 29. 19 ayatnya yang ke-29. Bapak Ibu, khotbah saya ini ternyata di perjanjian lama, ada di perjanjian baru. Jadi kita bisa saling menguatkan, Bapak Ibu. Tidak ada yang bertentangan. Nanti akan ada ayat-ayatnya. Kita boleh baca. Dalam Kejadian 19 ayat 29. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang-balikan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang-balikan itu. Jadi saudara, Lot ini keponakan daripada Abraham. Dia ketika disuruh Abraham pergi, dia pergi. Menurut, dia ikut, Bapak Ibu. Ketika dia menurut, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ketika Allah ingin mengembalikan Sodom dan Gomora, dia lihat Lot dan dia ingat kepada Abraham. Ini adalah keponakan Abraham. Ketika Allah mengingat Abraham, dia mengatakan bahwa ini adalah keponakan Abraham. Ini bahasa Bapak Ibu. Kasihan ini Lot. Dia menurut kepada Abraham. Jadi saya mau menyelamatkan dia. Bapak Ibu, ketika kita tidak menghalangi pekerjaan Tuhan, Lot tidak menghalangi pekerjaan Tuhan melalui Abraham, maka dia mendapatkan keselamatan. Dia selamat, Bapak Ibu. Bayangkan ini, Bapak Ibu, di ayat ini sangat luar biasa. Allah
Allah mengingat Abraham. Di sini coba baca lagi. Menunggang-bandingkan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham. Ketika Allah mengingat Abraham, lalu dikeluarkanlah Lot. Luar biasa. Ketika kita dipanggil untuk memberkati orang, Bapak Ibu, tidak menghalangi daripada pekerjaan Tuhan, maka kita diberkati. Karena kita sudah memberkati mereka, melalui tidak menghalangi pekerjaan. Saya kembali kepada topik yang tadi dari awal. Kalau kita menanam buah mangga, ya hasilnya mangga. Kalau kita menanam pohon kelapa, ya hasilnya pohon kelapa. Kalau kita bilang dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, saya tidak bisa, Tuhan tidak akan memberkati saya, makanya tidak akan memberkati. Saya di sini mungkin di dalam gereja ada dua, kita punya rumah Tuhan dari ibu turun sama kak siapa namanya? Kak yang itu, yang di sana apa? Kita. Di sekolah. Apakah salah yang saya katakan ini, Kak? Kalau kita mengatakan, kalau contoh nih, Kakak ada klien, terus kita mengatakan seperti ini, saudara, kamu pasti bisa, lakukan saja. Jadi, kalau saudara bertanam di otak tidak bisa, maka hasilnya tidak bisa. Kira-kira seperti itu, Kak? Benar atau tidak? Benar. Jadi ketika kita mengatakan saya tidak sanggup, maka yang tertanam tidak sanggup, dan melakukannya juga tidak sanggup. Jadi seperti ini pohon ini. Ketika kita tanam pohon, ya hasilnya pohon. Ketika kita tanam yang baik, ya hasilnya baik juga, Bapak Ibu. Kalau kita tanam yang buruk, ya buruk hasilnya. Kita baca dalam Lukas 6 ayat 43 yang sudah dibacakan oleh Mas Tata. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sudah sangat jelas, Bapak Ibu. Saya tidak akan teruskan lagi ayat. Kita kembali di perjanjian baru. Apakah benar yang saya katakan ini? Mungkin perjanjian lama, ini sebelah ini. Harus perjanjian baru kita bandingkan. Seperti itu kami teologi, harus kita banding-bandingkan. Tidak boleh mencopot-copot ayat-ayat. Oke, Roma 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Tuhan memberkatimu. Itu saja kata. Tuhan memberkatimu, saudara. Abraham berdoa kepada Sodom dan Gomora. Apa doanya? Tuhan, kalau ada ilmu pun, apakah kamu akan memusnahkan Tuhan? Karena Tuhan tidak. Jadi dia berdoa. Apakah kita sudah pernah seperti ini, Bapak Ibu? Oke, kita lanjut lagi. Lukas 6 ayat 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadi kita dipanggil, Bapak Ibu, untuk memberkati orang ketika kita tidak disenangi dan dimaki dan disakiti. Kita lanjut dalam 1 Petrus ayat yang ketiga sampai 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Untuk itulah kamu dipanggil, saudara. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudara, ini adalah panggilan bagi kita. Saya sudah jelaskan tadi, mengutuk itu adalah menghukum, menghakimi orang, menghalangi pekerjaan Tuhan, dan tidak memberikan apa yang menjadi bahagia orang itu sudah kita mengutuk. Saya bukan menghakimi, saudara, tapi inilah kebenaran. Ketika hal-hal yang baik mengatakan kepada kita, ini jalan, ya kita harus ikuti. Jangan kita berbaik.
Bapak Ibu, mudah-mudahan saya diizinkan khotbah satu kali saja. Saya rindu. Kenapa saya menjadi pendeta? Kenapa saya menjadi pendeta? Kenapa saya rindu mau menjadi pendeta? Apa kira-kira kenapa? Karena tidak semua orang-orang ini menjadi pendeta dengan hati nurani. Ada karena disuruh orang tua, kemudian ada karena disponsori dan lain sebagainya. Tapi saya menyampaikan di sama depan kalau diberikan, saya kenapa harus menjadi pendeta? Nanti alasannya terpenuhi. Dan ini berkaitan kepada kita di masa ini untuk kita tetap bertahan teguh dalam saya kayaknya sahabat depan ini Pak Wilman ya. Saya minta Bapak Ibu, saya mohon hadir semua ya Bapak Ibu ya, karena itu adalah khotbah terakhir saya. Jadi saya mau menyampaikan kesan yang saya dapatkan dan pesan bagaimana saya selama ini dalam pelayanan. Saya akan curahkan kepada Bapak Ibu sekalian dan alasan saya kenapa saya masuk dan memilih jurusan kependetaan.